wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh berharap nikmat ini benar-benar bisa kita gunakan secara efektif untuk mendekatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini mudah-mudahan kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya di yaumil akhir kelak insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita insya Allah dipertemukan dengan Islam dan dibukakan pintu-pintu ilmu, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbimbing oleh ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegak di atas sunnah, dan kita meninggal nanti juga dalam kondisi sedang melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita masih terkait dengan sholat, rangkaian sholat. Dalam hal ini adalah sholat sunnah. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang sholat rawatib, insya Allah salah satu jenis sholat sunnah yang kita pelajari. Nanti kita ulang sedikit-sedikit. Adapun untuk yang syarat la ilaha illallah mungkin dilanjutkan kalau pas Sabtu saya ngisi insya Allah. Masih ada beberapa yang belum dibahas kemarin sampai yang syarat ketiga nih, yaitu tentang as-sidqu. Sebelum belajar tentang persoalan lebih dalam masalah sholat sunnah Bapak Ibu, tentu kita harus tahu ya, kalau kita belajar apapun ilmu tentu saja kita harus tahu pondasinya. Seperti kita belajar tauhid di dalam agama Islam, agar semua menjadi efektif, ibadah yang lain menjadi efektif, maka mempelajari tauhid itu menjadi hal yang paling pokok. Oke. Jadi mempelajari sholat sunnah kita harus tahu mengapa kita melaksanakan sholat sunnah, mengapa ada syariat sholat sunnah, sehingga sekali lagi ini bisa menjadi pondasi yang kuat dan memberikan energi yang besar agar kita mudah melaksanakan sholat sunnah. Sebagaimana jenengan punya tauhid, maka jenengan bisa melaksanakan semuanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pelajarilah, pahamilah bahwa dialah Allah, zat yang berhak diibadahi dengan benar. Baru kemudian kita beribadah. Wastaghfir li dzambik. Baru kita kemudian mohon ampun. Kepada siapa mohon ampun kita tahu. Itu maksudnya. Sehingga mempelajari sholat sunnah pun demikian Bapak Ibu semuanya. Kita harus tahu pondasinya. Satu hal yang menjadi catatan kita bersama dan kita paham sejak kecil insya Allah tentang kisah Isra Mi'raj, khususnya ketika Mi'raj Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Jadi kan tahu awalnya berapa kali? Berapa waktu? 50. Betul. Pertama itu 50 waktu. Adapun hari ini kita 5 waktu itu karena keringanan sesungguhnya. Karena kebetulan Rasulullah SAW bertemu dengan Musa alaihissalam. Seandainya tidak bertemu maka mungkin ya 50 waktu. Nah, apa hal yang menjadi catatan penting di situ? Jadi kita tahu persis sesungguhnya Allah tuh cinta banget hambanya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sholat. Buktinya diperintahkan di awal 50 waktu. Gitu? Gini bagi. Artinya kehendak Allah sesungguhnya di awal menghendaki hambanya itu bola-balik ngadep. Faktanya hari ini kita hanya diwajibkan dalam satu hari satu malam itu 5 waktu, dan ini tentu saja hikmahnya besar sekali. Insya Allah untuk meluruskan kembali yang bengkok karena dunia kita itu insya Allah dianggap cukup dengan 5 waktu. Gitu. Antara subuh nanti nih sampai duhur, seandainya pun misalnya dengan ternyata hanya sholat wajib saja, dianggap insya Allah bisa meluruskan lagi yang bengkok sepanjang dari subuh sampai duhur, karena dari subuh sampai duhur banyak lagi kegiatan kita.
yang di kantor, yang antar anak, yang antar istri, yang pekerjaan, yang macam-macam, sehingga ada fase di mana kita sudah mulai agak-agak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duhur, demikian dari duhur sampai asar, asar sampai maghrib. Insya Allah hikmah dari Allah sudah terukur. Tetapi kita harus tahu asalnya Allah menghendaki 50 waktu. Kata Musa alaihissalam, qala inna umataka la tutiku dzalik. Ketika turun bertemu Musa, sesungguhnya umatmu nggak akan kuat melaksanakan 50. Rasulullah naik, kemudian turunlah jadi 45, naik lagi masih sama. Sungguh umatmu nggak akan kuat. Sampai bolak-balik terakhir 5, ketika suruh naik lagi sudah malu sudah malu Rasulullah SAW. Tentu saja malunya Rasulullah juga hikmah buat kita. Kemudian terdengar suara bahwa sesungguhnya yang 5 waktu untuk kalian bernilai 50 waktu. Jadi jangan harus ingat, jangan melaksanakan 1 itu ternilaikan 10, sehingga sholat duhur panjenengan seperti 10 waktu. Maka ini adalah kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel itu kalau nggak salah cuma 3 waktu, itu pun sudah ngamuk-ngamuk pada orang iso. Makanya pantas kalau Musa alaihissalam mengatakan sesungguhnya umatmu, inna ummataka, sesungguhnya umatmu itu la tutiku dzalik, nggak akan mampu melakukan itu. Nah, kita sudah tertakdirkan 5 waktu. Maka menjaga 5 waktu ini adalah standar minimal seorang muslim. Makanya tidak ada istilah kok mengenal bolong gitu. Ya kan? Ada nggak syariat membolehkan kita bolong? Kan nggak ada. Ya kan? Memang sudah diukur bahwa 5 ini adalah hal yang paling pas. Nah, persoalannya, kenyataannya seringkali sholat fardu kita ini ada yang kurang-kurang, entah kurang khusyuknya, entah kurang macam-macam, bermacam-macam. Bisa jadi juga mungkin bolong sebagian. Adakah hari ini orang yang masih bolong-bolong sholat? Ada, Bapak Ibu. Banyak. Mungkin kita yang sudah ngaji itu hal yang aneh gitu. Ada orang sampai bolong sholat, tapi bagi yang belum ngaji masih banyak yang bolong sholat, Bapak Ibu. Jadi tugas kita untuk mengingatkan itu sebenarnya masih sangat luas. Mungkin teman kantor jenengan mungkin masih ada yang bolong. Maka ini tugas kita untuk menyampaikan, mengingatkan. Maka ada syariat untuk menambalnya. Nanti kita bacakan satu persatu insya Allah. Jadi ada hal yang bisa kita tambal. Nah, di antara syariat untuk menambal adalah sholat sunnah. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita baca hadis-hadisnya itu merinding loh tentang hal seperti ini, bahwa memang kenyataannya kita harus ditambal Bapak Ibu. Ya, termasuk kita yang sudah ngaji. Saya yakin 2 rakaat tadi sholat subuh belum tentu dengan khusyuk seluruh bagiannya kan. Hanya sebagian aja yang kita betul-betul khusyuk. Kadang-kadang masuk waridat, muter-muter pikiran, mikir yang macam-macam gitu. Apalagi kalau dunia panjenengan lagi ribet gitu, entah urusan utang piutang, entah urusan anak, entah urusan sakit, ya maklum, demikian memang adanya. Maka ada syariat untuk menambalnya. Jadi ingat Bapak Ibu, kita tidak berhenti belajar di sholat fardu karena kenyataannya memang kita butuh nambal sholat kita. Kemudian yang ketiga, nanti kita bacakan juga dalilnya insya Allah, bahwa sejatinya sholat sunnah itu akan mengangkat derajat kita di sorga. Nanti kisahnya juga menakjubkan insya Allah. Kemudian yang nomor 4, ketahuilah Bapak Ibu semuanya bahwa Rasulullah SAW itu bahagia dirinya justru dengan sholat. Jadi kalau sebagian masih menganggap bahwa sholat itu adalah beban, ketahuilah Rasulullah SAW itu menjadikan kebahagiaannya di dalam sholat. Kata Rasulullah, ju'ilat qurrata aini fi sholat. Sesungguhnya dijadikan kebahagiaan bagi kami itu, kata Rasulullah, di dalam sholat. Maka dia sering perintahkan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan saya dengan sholat. Ini istirahatkan bahagia. Istirahatkan saya dengan
sholat. Maka coba dengan bertanya pada diri sendiri, apakah kita termasuk orang yang sholat itu jadi beban? Seharusnya kan tidak. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sholat itu bukan beban, sholat itu justru istirahat. Maka kalau ada yang menyampaikan bahwa pekerjaan seorang muslim itu menunggu dari satu sholat ke sholat yang sebenarnya benar itu, bukan perkataan klise maksudnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain adalah memang mengisi waktu untuk menuju sholat berikutnya. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas duniawi lah pokoknya. Sesungguhnya kecintaan kita, kerinduan kita adalah bertemu waktu sholat lagi, bertemu waktu sholat lagi. Mudah-mudahan sebagian kita sudah bisa merasakan itu, sudah bisa merasakan betapa kita itu merindukan bertemu dengan sholat. Maka Bapak Ibu, kalau jenengan sudah pensiun yang waktunya longgar, mempelajari bab tentang sholat sunnah ini penting banget, penting banget. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu dalam kondisi sehat berapa rakaat sehari semalam? 300. Imam Ahmad yang lebih pintar dari kita, lebih luas ilmunya dari kita, muridnya langsung Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Mazhab sehari semalam itu 300 rakaat dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sakit 100 rakaat. Bayangin Bapak Ibu. Makanya saya katakan bagi jenengan yang sudah pensiun, lihatlah pekerjaannya Imam Ahmad. Jenengan bisa bayangkan kalau 300 rakaat sehari semalam itu bagaimana. Artinya memang pekerjaan dunia itu sesungguhnya menunggu dari satu waktu sholat yang lain. Masya Allah. Mungkin sebagian kita mengatakan, masa 300, coba aja jenengan cintai sholat. Mudah-mudahan Allah izinkan bisa 100 misalnya. Standar minimal berapa? Nanti setelah kita belajar sholat sunnah, standar minimal di luar sholat fardu menjadi 40. Menjadi 40. Ini dengan 12 rakaat rawatib, sholat malam 11. Maka nanti kita akan gabungkan itu menjadi totalnya 40, itu minimal. Itu minimal. Kemudian kisah dari Abu Hanifah. Abu Hanifah itu sholat itu subhanallah. Kadang-kadang saya itu menghela nafas kalau baca-baca kayak gini nih. Bayangkan beliau itu khatam Quran dalam satu rakaat. Bayangin Bapak Ibu, khatam Quran dalam satu rakaat sholatnya. Masya Allah. Kenapa saya tarik nafas? Apa ya iso gitu. Tapi ini kisah yang sampai kepada kita Bapak Ibu. Jadi, kalau kisah-kisah ulama besar seperti ini kita harus terima dulu. Gitu. Kemudian salah satu kisah yang menakjubkan, Abbad bin Bishr, 3 sahabat Ansor yang kata Aisyah radhiyallahu anha keutamaannya tak tertandingi adalah Mu'ad, kemudian Usaid, dan ini Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ketika habis melaksanakan peperangan bersama Rasulullah SAW istirahat di suatu malam gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan tentang siapa yang mau berjaga malam ini. Nah, kemudian dari kalangan muhajirin ada Ammar bin Yasir, kemudian dari kalangan Ansor ada ini Abbad bin Bishr. Saya yang ini ya Rasulullah, kami yang akan berjaga malam ini. Ammar bin Yasir milih separuh malam pertama, kemudian Abbad bin Bishr separuh malam yang terakhir. Sambil menunggu tidur, Abbad bin Bishr itu dia sholat. Ini kan jatahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang harusnya melek, tapi mungkin karena masih agak sore, Abbad itu nggak langsung tidur, dia sholat gitu. Ternyata ketika sholat Ammar bin Yasir ketiduran. Nah, Abbad ini berpikirnya wong ono sing jogone, insya Allah aman. Ternyata musuh tahu kalau penjaganya sedang lalai, maka Abbad sholat. Kemudian dengan ini sejarah ini dengan mesti paham kan, dipanah kan, dan kena di tubuhnya. Apa yang dilakukan oleh Abbad? Diambil, dibuang. Sampai 3 kali itu, sampai 3 kali terkena panah. Kemudian Abbad bin Bishr akhirnya menyelesaikan sholatnya, mempercepat rukuknya.
Ketika membangun Ammar bin Yasir, Ammar kaget, kenapa banyak sekali darah gitu. Maka kemudian menyampaikan bahwa tadi ketika sholat dipanah. Maka Ammar mengatakan, kenapa kau nggak putuskan sholatmu segera di panah yang pertama? Kata Abbad, saya sedang membaca surah Al-Kahfi. Bayangin Bapak Ibu, bayangin, jadi kan bisa melihat sebegitunya. Ini sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Saya sedang membaca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin terputus surat Al-Kahfi itu. Walaupun akhirnya dalam kisah dikatakan tidak sampai selesai, karena kemudian mempercepat rukuknya. Bayangkan Bapak Ibu sekarang, ini orang sedang menegakkan sholat sunnah, karena memang secara asal kerinduan seorang muslim itu bertemu dengan Rabbnya. Ada sebuah kalimat menarik dalam kitab Tamasya Negeri Akhirat, ketika mempelajari tentang derajat orang di dunia terkait dengan kematian. Itu ada orang yang arif namanya, ada orang yang tobat, ada orang yang lalai. Ini orang yang arif. Orang arif mengatakan, sungguh kerinduanku bertemu dengan kekasihku, yaitu dijemputnya ajal. Jadi sebagian orang itu rindu dengan kematian karena bertemu dengan kekasihnya. Nah, kita di dunia ini seharusnya kerinduan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika sholat, Bapak Ibu. Ketika sholat. Maka tentu saja tidak cukup kita hanya sholat 5 waktu, enggak akan cukup. Itulah mengapa ada syariat sholat sunnah. Kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ini siapa tahu dengan termasuk yang bisa melaksanakan ini. Saking cintanya dengan sholat, beliau itu kalau sholat maghrib, kemudian habis itu sholat ba'da maghrib, tidaklah dia mengangkat sujud dari kepala dari sujudnya kecuali dia mendengar adzan sholat isya. Sujudnya lama banget. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali lah, praktek coba. Bisa nggak kira-kira sujud di sini sampai ada yang adil? Masya Allah, sedemikiannya ya. Tapi saya kira kalau sudah pensiun ya mau ngapain sih Bapak Ibu? Gini Bang, gini lah. Orang nunggu-nunggu loh, nunggu-nunggu nanti ini aku pensiun bakal begini-begini. Jadi udah pensiun, jangan terkena subhat lagi. Makanya ngaji itu penting Bapak Ibu. Kemudian, jadi kita tuh dimotivasi untuk terus berhubungan dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Secara asal kita pernah belajar bahwa sholat itu adalah berbisik-bisik dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Dan ingatlah bahwa ujung dari semuanya muaranya memang ke sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan, kita menghadapi soal-soal di dunia, problematika di dunia ini, kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi memang ini muara Bapak Ibu, di tengah berbagai macam hal yang kita hadapi tentang dunia kita, itu sesungguhnya ada semacam oase, semacam penyelesaian dari wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jangan sampai edan maksudnya. Guru-guru persoalan dunia digemblung nih masalah. Ada orang sampai konslet gitu gara-gara persoalan dunianya gitu. Orang normal berjalan baik, kemudian tiba-tiba dengan soal yang sedemikian tiba-tiba jadi error. Maka kita jangan sampai pada posisi itu, karena kita ada muara yang bisa menyelesaikan semua itu, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik, kita bacakan tentang keutamaan, berarti ya, keutamaan sholat secara umum dan sholat rawatib atau sholat sunnah secara khusus. Yang pertama, Rasulullah bersabda secara umum, ini potongan hadis, wa'lamu anna khairu a'malikum as-sholat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Jadi memang sholat itu menjadi ciri khas kebaikan seorang muslim. Jadi jangan pernah merasa soleh nek urung iso tegak sholat malam. Karena di antara ciri kesolehan di dalam Al-Quran itu mereka tegak sholat malamnya.
hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar di ujung malam. Setelah apa? Setelah sholat yang panjang, Bapak Ibu. Setelah sholat yang panjang. Dari Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu. Ini hadis yang mengawali kalimat bahwa wa'lamu anna khairu a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Jadi ini keutamaan pertama terkait dengan memperbanyak jumlah sholat, maksudnya ini terkait dengan jumlah sholat. Karena Pak, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Jenengan sedekah, jenengan ini, jenengan itu adalah seluruhnya mendampingi kegiatan sholat panjenengan. Jadi di antara implementasi sholat panjenengan dengan sedekah, implementasi sholat berbuat baik dengan tetangga dan lain sebagainya, tapi muaranya ke sholat lagi. Nah di sini disebutkan tentang kata-kata saddidu. Saddidu itu maksudnya merupakan hakikat atau inti dari istiqomah. Jangan coba perhatikan ini kalimat yang mengawali terkait dengan amal yang baik. Di antara amal kalian adalah sholat. Maka saddidunya kita berusaha untuk benar terus. Benar dalam ibadah kita, benar dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam keinginan kita. Kita tuh berusaha benar terus. Nah, terkait dengan sholat berarti kita tepat betul terhadap sholat kita. Saddidu. Kemudian waqoribu. Waqoribu itu terkait dengan faktanya kita itu nggak selalu benar terus. Maka waqoribu, maka dekatilah, minimal mendekatilah. Jangan sampai kita tuh jauh-jauh banget dari kebenaran. Kalaulah kita tidak bisa pas betul, minimal dekat-dekat gitu. Waqaribu. Dikatakan, wahai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melaksanakan dan tidak akan mampu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Maka di sini dikatakan walakin saddidu wa absiru. Akan tetapi cobalah melakukan sekuat tenaga agar benar. Yo nek iso ki niate dilakoni kabeh. Wa absiru, dan kita memberikan kabar gembira pada diri kita sendiri bahwa masing-masingnya berpahala besar. Masing-masingnya berpahala besar. Maka kalimat saddidu pasti dia akan bersanding dengan qoribu. Karena kita tuh lagi berusaha, sehingga kalaulah pun kita lepas satu hal, misalnya kalau sebuah keadaan jenengan kok bolong misalnya, itu bukan karena jenengan sengaja bolong gitu maksudnya itu, paham ya? Jadi kata-kata waqoribu ini orang iso kabeh tenanan banget, yo minimal dekat lah. Sehingga kalau terjadi kekeliruan bukan karena sengaja kok saiki dino iki aku syukur salat subuh ben. Misalnya, nah ini bahaya nih. Atau misalnya menyengajakan lalai, sengaja turu jam 3:30 lah yuk bablas itu. Begini apa nggih? Maka jangan begitu. Waqoribu, jangan begitu. Nah ini sebuah pernyataan dari Nabi Muhammad SAW yang sangat jelas nih. Kemudian wa'malu. Nah setelah kita saddidu, waqoribu, wa'malu, maksudnya gini, kita pilih-pilih. Ada prioritas di dalam agama ini terkait dengan seluruh yang tadi diperintahkan oleh Allah, yang tidak mungkin bisa kita laksanakan seluruhnya itu. Maka karena waqoribu, kita mulai mendekati, coba pilih-pilih yang paling mungkin dengan urut-urutan yang paling penting. Itulah mengapa kalau bicara sholat sunnah sebagaimana kita pelajari sekarang, berarti kita menganggap urusan sholat fardu itu pun rampung. Karena sebagian orang ada mati-matian di yang sunnah, yang wajib embuh gitu. Fakta nggak itu? Ada orang mau sholat rohman, sholat ini, yang masjid orang 5 waktu enggak. Subhanallah, paham ya? Maka ada kalimat wa'malu, ada sebuah prioritas, urut-urutan di dalam peribadahan, sehingga jelas yang kita lakukan. Maka kalimatnya Rasul wa'malu, baru mulai Rasul menyebutkan wa'lamu anna, sesungguhnya khairu a'malikum as-salat. Ketahuilah
Sebaik-baik dari amal kalian adalah sholat. Berarti sholat itu didahulukan dari semuanya. Pahami maksudnya nggih? Secara psikologi kita tahu bahwa kita memilih betul bahwa jikalau ada sebuah kegiatan lain apapun kemudian bertabrakan dengan waktu sholat kita, ya sholat didahulukan. Karena Rasul menyebutkan, ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Lagi mau transaksi, datang waktu sholat, ya dikalahkan transaksinya. Iya. Tapi sering nggak? Engkau tanggung nggak tanggung? Lagi tanggung. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa, Bapak Ibu. Dan banyak terjadi. Banyak terjadi. Kemudian seorang muslim harus selalu melakukan amal soleh dan bergegas dengan ikhlas dan ittiba. Jadi kata-kata wa'malu juga menunjukkan bahwa memang hari-hari kita dipenuhi dengan bergegas dengan bekal ikhlas dan ittiba untuk melaksanakan amal soleh. Yang disebut di sini adalah sholat dengan apa? Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi masih ingat nih, salah satu yang sangat disesali oleh orang yang meninggal apa? La ali a'malu sholihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar saya bisa melaksanakan apa yang dulu saya tinggal. Kalimat apa yang dulu saya tinggal berarti ada kemampuan enggak? Ada. Dulu waktu masih hidup jane ki iso salat wengi jane. Tapi saya tinggal. Maka kata-kata wa'malu, ayo bergegas. Kita tuh ittiba dan ikhlas mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW, kemudian ikhlas melaksanakannya dan kita bergegas. Wasari'u ila maghfirah. Kita memang bergegas untuk kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka dari sini kita tahu betul Bapak Ibu bahwa tidak mungkin orang yang beriman dengan iman yang baik merasa cukup dengan sholat fardunya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi dari sini petanya jelas. Mengapa kita belajar sholat sunnah? Bahwa faktanya sejarah orang-orang soleh itu tidak merasa cukup dengan hanya sholat 5 waktu. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Kemudian tadi disebutkan apa? Meninggikan derajat. Secara asal memang Allah menghendaki seorang hamba untuk tinggi derajatnya dengan pertemuannya, dengan sholat-sholatnya. Ketika Sauban ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke surga dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka kemudian beliau menceritakan tentang sebuah hadis yang dia terima dari Nabi Muhammad SAW tentang alaika bi kasroti sujudillah, maka jagalah, terbiasalah dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan tadi Sauban? Ya Rasulullah, berikan kepada saya amalan yang akan memudahkan saya masuk surga. Maka disebutkan perbanyaklah sujud. Nah, sujud di sini maksudnya adalah sujud di dalam sholat, bukan sujud di luar sholat, bukan sujud pamitan. Kadang-kadang ada orang selesai di masjid pamit sujud. Ada nggak syariatnya itu? Nggak ada nih, nggak ada. Saking senengnya gitu, mau pamit gitu, jadi sujud gitu lama gitu. Setelah sholat kan yura nonton itu. Tapi ya kadang-kadang ada yang melakukan itu. Saya juga nggak langsung tegur itu. Yang seperti itu isbil lagi senang, gitu kan. Tegur nanti malahan ngopo gitu, kan jadi masalah. Pembelajarannya harus di waktu yang lain. Lagi kayak gitu diingetin ini kadang-kadang ngamuk malahan. Pernah sekali saya ingetin ngamuk. Makanya tidak saya ulang lagi. Kemudian kata Rasulullah, fa innaka la tasjudullah sajdatan, tidaklah engkau sujud satu kali saja ila kecuali rafa'akallah biha darajatan, kecuali Allah akan angkat engkau satu derajat, kemudian wa hatta angka biha khotiatan, dan Allah akan hilangkan satu kesalahan. Bayangin Bapak Ibu, satu sujud kita Allah angkat derajat kita satu derajat,
dan akan hilangkan satu kesalahan setiap satu sujud kita. Makanya kita itu berkebutuhan banget dengan sujud, Bapak Ibu. Nah, derajat ini identik dengan posisi kita nanti di akhirat. Nanti akan dihubungkan dengan hadis yang lain. Kemudian sholat sunnah itu secara asal memang menambal sholat fardu. Ingat Bapak Ibu, Rasul bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, layan sorifu, selesai melaksanakan sholat fardu, maksudnya di sini. Kemudian wa ma kutiba lahu, kemudian tidaklah ditulis kemudian untuk dia illa usru sholatihi tus'uha, atau semula sampai nisfuha, tidaklah ditulis bagi dia kecuali separoh, sepertiga, seperempat, sampai sepersepuluh. Jadi kan tadi sholat subuh sebagiannya dengan ditulis separoh, sini nggak disebutkan satu nih. Berarti susah nih. Jadi dengan mendapatkan satu gelondong sholat full itu susah. Hadisnya mengatakan sebagian jenengan ditulis separoh, sebagian sepertiga, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluh, tergantung kondisi sholat kita bagaimana. Sungguh beruntung orang yang bisa dilihat separuh sampai banget. Seperti tadi sahabat yang dipanah orang protes. Rasa-rasanya kita yuk berat seperti itu. Mbok menuai desa sepersepuluh sampai banget. Maka untuk menutup kekurangan-kekurangan yang separuh, yang sepertiga dan seterusnya itu, disyariatkanlah sholat sunnah. Nabi bersabda, nah ini hadis yang sangat terkenal, inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali ma yuhasabu nasbihi yaumal qiyamah bil abdu yaumal qiyamah as-sholat, sesungguhnya yang dihisab pertama oleh Allah nanti di yaumil akhir adalah sholat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kemudian hanya sholat fardu di sini. Karena yang dihisab pertama sholat, maka teruskanlah terkait dengan sholat itu maksudnya. Kata Rasulullah, qala yaqumu rabbuna jalla wa ala, kemudian Allah berfirman, li malaikatihi wa huwa alamun, kepada malaikat yang tentu saja Allah berfirman, Allah tahu. Bukan berarti kemudian Allah bertanya, Allah tidak tahu, memberitahu maksudnya. Dzuru fi sholati alati atammaha am naqasaha, lihatlah sholat hambaku ini, apakah dia termasuk yang tammah sholatnya, yang sempurna, atau anak kosoha, atau dalam kondisi ada yang kurang. Jadi ini Allah yang berfirman, Bapak Ibu. Ini urusan sholat itu urusan besar sekali. Fa in kana tammatan kutibat lahu tammatan, jikalau sholatnya sempurna, tulislah sholatnya sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'in, jikalau ternyata sholatnya ada yang kurang, qalan duru hal li abdin min tatawu, maka Allah berfirman, lihat apakah dia punya sholat tatawu. Sholat tatawu itu sholat sunnah, sholat nafilah, sholat tatawu, sholat mustahab, itu nama lain sebenarnya, adalah sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawu, jikalau dia punya sholat tatawu, sholat sunnah, qalu atimu li abdi faridatuhu min tatawuihi, jikalau orang ini punya sholat sunnah, maka genapkan tuh yang nakoso tadi, yang kurang tadi dengan sholat sunnahnya. Bapak Ibu coba jangan pelajari hadis ini. Dari sini kita tahu betul bahwa sholat sunnah itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bisa nambali yang wajib. Tentu saja mungkin ya, kalau dihitung secara hitung-hitungan nggak mungkin lah satu sholat nambah satu sholat, logikanya kan ini sunnah, ini wajib, berarti jumlahnya tentu saja lebih banyak, ya kan? Sesuatu yang kualitas satu dengan kualitas tiga tentu saja kan untuk ngambil butuh lebih banyak. Gini apa gitu? Makanya kalimatnya memang diperbanyak. Kemudian katakan summa tukhadu a'malu ala zakum. Kemudian ini berlaku untuk seluruh amal-amal kita yang lain. Sholat jadi ukuran. Nek sing wajib ono sing masalah tutup para sunnah, berarti yang lain juga begitu. Demikian juga puasa, demikian juga macam-macam, semuanya yang wajib bisa ditempel dengan yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, dibangunkan rumah di sorga. Ini yang menjadi dalil awal kita membaca tentang sholat rawatib. Man sholat isnata asroh rok'atan fi yaumi
wa lailatin, barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat di siang dan malam, bunyalahu bihin baitun fil jannah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Bapak Ibu semuanya, jangan lihat di dalam Al-Quran itu ada beberapa redaksi terkait bahwa orang-orang mulia itu memang hadiahnya dibangunkan rumah di surga. Contohnya, wa daraballahu masalul ladzina amanu imra'atan fir'auna id qalat. Ini kisah dari Asiyah, diberikan contoh kepada kita tentang kisah Asiyah yang dia adalah istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Ini contohnya pol-polan loh ibu-ibu semuanya. Ini bagi ibu-ibu penting ini. Ini contohnya yang dipol kayak sama Gusti Allah. Bayangkan, yang dicontohkan adalah Asiyah istri Fir'aun laknatullah alaihi. Maksudnya bagaimana? Orang yang berajak, mohon maaf, satu ranjang dengan orang yang paling jahat, jahatnya orang. Dalam sejarah tidak ada orang yang sejahat melebihi jahatnya Fir'aun, karena Fir'aun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, iblis we kondo, aku ora wani kondo ngono kuwi. Orang kok mengatakan saya adalah Rabbmu yang maha tinggi, iblis we ora wani. Ketika iblis berkisah tentang dirinya, dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, masih ya Rabb, andir, tahan ya Allah, sampai hari akhir, hari kiamat. Maunya nggak mati-mati maksudnya. Itu masih mengakui Rabbnya. Tapi ini Fir'aun mengatakan anna rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kalian yang maha tinggi subhanallah. Nah, Asiyah ini istrinya, Bapak Ibu. Dan jangan tahu, bayangkan orang di dalam lingkaran pertama, orang paling jahat iso selamat imani. Karena ibu-ibu sekarang dapat ujian, suaminya roto pecicilan. Suaminya kok diamuk ya untung gitu. Ingatlah ada Asiyah yang berhasil. Bayangin itu semuanya. Di akhir masa Asiyah ini, jangan tahu gitu, dihukum dengan apa? Wah, dizalimi dengan didatangkan batu yang sangat besar, digeremek itu, subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau jangan dapat ujian dari suami yang masih kelas sekarang ringan insya Allah. Dan ketahuilah, Asiyah ini selamat. Nah, apa kalimat yang dia minta? Di dalam ayat At-Tahrim 11 ini kata beliau, Rabbi bni li indika baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan satu rumah di sisimu di surga. Ini terkait dengan apa Bapak Ibu? Karena selama di dunia itu dia nggak nyaman. Urip neng jero omah kira nyaman blas. Mungkin sebagian ibu-ibu bisa jadi seperti itu. Saya sering dapat keluhan juga dari ibu-ibu, kadang-kadang saya punya suami ustaz atau poro-poro gelem yang masjid, kon ngaji angel, wis ngono si dolan wae. Pengen iki nongkrong, wis tuwa nongkrong ndak, subhanallah. Tapi bisa terjadi. Ingatlah ini Asiyah. Apa mintanya Asiyah? Mintanya baitan fil jannah li indika. Rabbibni, ya Allah, li indaka baitan fil jannah. Dia minta rumah. Artinya apa? Kalau sholat sunnah yang 12 rakaat itu dijanjikan oleh Allah rumah, ya dikejarlah, dikejar. Makanya kalau jangan melihat perawi dari hadis ini, yaitu dari Ummul Mukminin, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengatakan, begitu saya mendengar tentang hadis ini dari Nabi Muhammad SAW, saya nggak pernah tinggalkan lagi sholat 12 rakaat. Kemudian Ambasah yang mendengar dari istri Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan demikian juga ketika aku mendengar ini, maka tidak aku pernah tinggalkan. Kemudian Amr bin Awas yang mendengar dari Ambasah tentang hadis ini, dia mengatakan sungguh setelah saya mendengar dari Ambasah tentang hadis ini, saya nggak pernah tinggalkan. Kemudian An-Nu'man bin Salim juga ketika mendengar dari Amr bin Aus, dia mengatakan saya tidak lagi pernah meninggalkan yang 12 ini sejak saya mendengarnya. Pertanyaannya kita sudah mendengarkan itu. Kita sudah mendengar tentang sholat 12 rakaat rawatib. Adakah kita punya semangat untuk tidak meninggalkan? Mungkin ada yang ketinggalan, tapi adakah semangat kita bahwa kita ingin untuk tidak meninggalkan? Itulah mengapa kemarin saya sampaikan bahwa sholat ini bahkan bisa pindah waktu ba'da untuk qoblanya. Jangan ketinggalan sholat qobliyah duhur, jangan bisa ganti seba'da duhur. Saking pentingnya. Bisa terjadi enggak?
subuh carry 2 rakaat bisa. Jenengan datang ke sini sudah mau iqomah, dia kan nggak punya waktunya dengan, maka bagi jenengan boleh sholat setelah sholat subuh ba'da subuh padahal qobliyah subuh. Ini berlaku bagi orang yang sudah mendawamkan pun biasa sholat rawatib kok suatu ketika carry karena sebuah keadaan, maka jenengan boleh melakukan saking pentingnya. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan wa najjini min fir'auna wa amalihi, ya Allah selamatkan saya ya Allah dari kekejaman Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumi dhalimin, demikian juga selamatkan aku ya Allah dari kejahatan dari kaumnya Fir'aun. Kemudian tentang rumah ini yang kedua. Jadi sekali lagi ini cerita tentang keutamaan sholat rawatib dibangunkan rumah, bahwa rumah dimintakan oleh sebagian dari orang-orang soleh-solehah. Doa Nabi Nuh di dalam Quran surah Al-Mu'minun 29, ini doa yang sangat terkenal ini, adalah Robbi ya Allah anzilni munzalan mubarakan. Jadi dia sedang minta kepada Allah tentang tempat yang nyaman. Wa anta khairul munzil, dan engkau lah sebaik-baik pemberi tempat yang baik. Ini diabadikan menjadi nama sebuah masjid di Kalimantan yang sangat terkenal sekarang ini, Masjid Munzalan, yang bisa memberikan beras hampir ke seluruh Indonesia. Masya Allah, ini masjid yang punya kegiatan paskas itu, yang sekarang yang promosi Masya Allah, Ustadz Abdul Somad promosi, Ustadz semuanya lah, Ustadz terkenal itu mempromosikan semua ini, termasuk pondoknya anak saya yang di Harun Asaf itu dapat beras dari Kalimantan, bayangin. Itu kalau nggak salah 1 bulan itu 3 kintal kalau nggak keliru. Itu beras yang dibagi itu Masya Allah udah ratusan ribu ton, jumlahnya sangat banyak. Itu dari Masjid Munzalan, masjid kecil Bapak Ibu. Kalau jangan lihat nih, masjid yang kecil tapi Masya Allah kegiatannya bisa terpakai untuk sholat. Bikinlah di sini Bapak Ibu. Jangan coba mulai memikirkan program untuk umat yang dimensinya bukan hanya untuk wilayah Gunung Sepuh saja. Yang sudah sepuh-sepuh Bapak Ibu, berbuatlah gitu. Ini yang berbuat masih muda loh ini, tapi pendukung-pendukungnya orang-orang sepuh-sepuh, orang-orang udah kuat-kuat seperti jenengan, sudah nggak mikir dunia lah insya Allah. Coba Bapak Ibu, coba jangan pikirkan yang seperti ini. Masya Allah, ini nama masjidnya Munzalan dan bisa menjadi solusi bagi banyak sekali orang-orang yang tidak mampu. Masya Allah. Jadi masjid itu benar-benar memberikan fungsi untuk umat itu luar biasa. Jadi nanti lihatlah ya. Ustadz Lukman, beliau lulusan Gontor dulu. Masya Allah. Sejarahnya cukup panjang, dan hari ini kegiatan di Kalimantan tapi efeknya sudah ke seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini 4 hal terkait dengan sholat sunnah. Maka Bapak Ibu, pagi ini saya memang hanya ingin memotivasi panjenengan untuk punya pondasi terkait dengan mengapa kok kita belajar sholat sunnah. Mengapa kita belajar sholat sunnah? Mudah-mudahan ini ketangkep. Kemudian jenengan insya Allah kan jenengan sudah, walaupun belum belajar, sudah paham tentang sholat sunnah. Maka coba tegakkan Bapak Ibu. Nanti kita belajar sedikit-sedikit hanya untuk mengingat saja. Karena mungkin sebagian ada yang lupa terkait dengan beberapa sholat sunnah, termasuk sholat rawatib. Nanti kita pelajari ulang satu persatu hadisnya supaya lebih nancep di kita, sehingga kita punya kekuatan yang lebih baik, energi yang lebih kuat terkait dengan melaksanakannya insya Allah. Ini sampaikan pagi ini Bapak Ibu, mungkin agak singkat, walaupun waktunya sama, tapi saya merasa agak singkat ini karena materinya cuma satu aja, yaitu motivasi agar kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Nanti kalau ada pertanyaan monggo ditutup dulu kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.